Halo semuanya, perkenalkan, aku Tatu Sofia Maulida, mahasiswi semester 5 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di podcast pertama aku, sekaligus untuk tugas akhir semester mata kuliah produksi siaran radio. Aku akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang santai mengenai people pleaser. People pleaser itu sebutan untuk orang yang paling gak bisa buat bilang enggak sama orang lain. Ayo, di sini siapa yang suka nggak enakan sama orang lain dan selalu mengiyakan permintaan orang lain tanpa berpikir panjang dan melihat kondisi diri sendiri? Di antara kalian pasti pernah bertemu sama seseorang yang mempunyai sifat seperti ini, atau jangan-jangan itu diri kalian sendiri. Seperti yang aku katakan tadi, lebih jelasnya seorang people pleaser itu paling susah buat bilang enggak. Dia akan selalu mementingkan perasaan orang lain, selalu menerima permintaan bantuan orang lain, tanpa berpikir kondisi dirinya sendiri. Aku pernah baca di salah satu artikel, di sana dijelaskan bahwa people pleaser ini sebutan bagi seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya dan memiliki kecenderungan untuk melakukan apapun agar orang-orang di sekitarnya itu tidak kecewa terhadapnya. Seorang psikolog yang bernama Susan Newman juga pernah mengatakan bahwa seorang people pleaser ini ia meletakkan kepentingan orang lain ini di atas kepentingannya sendiri. Sebenarnya ini adalah perkara kebiasaan dari seseorang yang berasal dari keinginan untuk merasa penting dan selalu ingin berkontribusi bagi orang lain. Kenapa sih seorang people pleaser ini rela untuk selalu mengiyakan permintaan seseorang? Nah, dalam meningkatkan kepercayaan diri, people pleaser ini ia harus menerima persetujuan orang lain terlebih dahulu untuk merasa aman, kemudian ia baru mulai bisa percaya diri. Mereka perlu agar orang lain menyatakan atau menunjukkan bahwa mereka berharga untuk bisa percaya diri. Kalau dia nggak dapet itu, sebuah pengakuan ini nih, dia akan merasa minder, bingung. Juga pada tahap tertentu, mereka akan merasa dirinya tidak pantas atau merasa dirinya itu kurang baik. Sebelumnya aku juga pernah mendengar sebuah podcast dari salah satu podcaster di YouTube. People pleaser ini ada sebabnya. Nah, sebenarnya sebab dari people pleaser ini nggak bisa digeneralisasi karena setiap orang pasti punya alasannya masing-masing bisa menjadi people pleaser. Contohnya gini, jadi maksudnya ada si anak nih yang selalu ya sedari kecil tuh harus memenuhi standar orang tuanya ini mau si anak menjadi dokter karena orang tuanya ini menganggap bahwa dokter itu keren gitu. Terus si anak ini nggak mau, tapi memilih pilihan lain. Nah, dari situ muncullah keinginan dia tuh harus lebih hebat dari seorang dokter yang kata orang tuanya ini keren atau hebat gitu. Nah, jadi dari situ timbul ketika dia diminta bantuan nih sama orang lain, dia tuh harus bisa, dia harus bantu dengan apapun kondisi dia harus bantu gitu. Dia nggak mau orang lain kecewa, dia harus hebat di mata orang lain. Ada juga contoh lain, misalnya nih si A ini seorang people pleaser. Si A ini lagi terpuruk-terpuruknya nih karena misal kuliahnya yang sedang berantakan atau masalah keluarga. Kemudian ada si B, dia punya teman nih si B nih. Si B ini meminta bantuan support, tiba-tiba dia ngechat si A, A, aku lagi galau, pacar aku selingkuh atau apalah gitu. Nah, si A ini merasa, wah, gue harus bantu dia nih, gue nggak bisa kayak gini. Padahal dia sendiri lagi terpuruk gitu, lagi sedih. Nah, dari yang tadi yang aku udah sampaikan, kalian ada nggak nih yang merasa, wah, apa jangan-jangan aku ini people pleaser ya? Apa jangan-jangan aku ada tanda-tanda ciri-ciri seorang people pleaser? Nah, di sini aku juga mau memberitahu hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang people pleaser. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan kebiasaan berupaya menyenangkan orang lain.
Salah satunya itu mencoba belajar untuk berkata tidak pada orang lain. Entah itu saat dimintai tolong atau melakukan sesuatu yang dirasa tidak nyaman. Selain itu juga, jangan lupa ucapkan kata maaf saat menolak, karena mungkin orang lain belum terbiasa dengan penolakan dari seorang people pleaser ini. Dan juga jangan lupa memberi penjelasan yang dapat diterima orang lain. Ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan oleh seorang people pleaser agar tidak terlalu bergantung pada pengakuan orang lain di sekitarnya. Yang pertama itu merenungkan dan mencoba berubah. Nah, dimulai dari menganalisa atau merenungkan dari mana datangnya keinginan untuk menyenangkan semua orang ini. Apakah karena takut, apakah karena takut ditolak, atau takut gagal, atau mungkin sejak kecil ada kecenderungan untuk menyenangkan orang tua dengan karya atau hasil pencapaian. Dengan mengerti akar permasalahan, cara untuk menyembuhkan diri akan jauh lebih mudah. Yang kedua, yaitu meminta bantuan orang lain. Nah, people pleaser ini takut terlihat lemah jika meminta bantuan orang lain. Namun, tetap saja, ia pasti punya seseorang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Nah, dari situ, mulai biasakan diri untuk meminta bantuan ke orang lain juga, seperti meminta seseorang menilai latihan presentasi sebelum tes minggu depan, atau sesuatu yang lainnya, gitu. Yang biasanya kamu hanya mengandalkan si B, kamu coba juga untuk meminta bantuan kepada si C gitu. Yang ketiga, buat daftar pencapaian resmi. Nah, tulis kenapa dan bagaimana cara agar berhenti menjadi seorang people pleaser. Dengan adanya alasan yang kuat, akan lebih memotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selain itu, tuliskan juga kemampuan apa yang bisa dikembangkan, seperti berani tampil apa adanya mulai dari orang terdekat. Mulai sadari hal mana yang sekiranya perlu ditangani atau tidak berkaitan dengan orang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu sadari bahwa ada orang-orang yang siap membantu. Belajar untuk bersosialisasi lebih dalam, dengan meminta bantuan dan nasihat dari orang lain dalam melakukan sesuatu. Orang lain tidak akan menjadi risih dengan kita sesekali meminta bantuan dengannya. Justru membuatnya merasa lebih menjadi orang penting. Sadarilah hal tersebut dan jangan ragu untuk terlihat sedikit lemah dan butuh bantuan. Nah, langkah-langkah tersebut yang sudah aku jelaskan tadi tentu tidak bisa diterapkan dalam satu malam saja, tetapi perlu langkah kecil yang pasti. Kalau kalian merasa dengan langkah-langkah tersebut belum cukup untuk memberhentikan kebiasaan menjadi seorang people pleaser ini, kalian bisa menghubungi psikiater yang jauh lebih ahli. Sebenarnya menjadi seorang yang bermanfaat itu memang baik, sangat baik, apalagi bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi itu semua ada batasannya. Tidak melulu kita harus menerima permintaan bantuan tersebut. Kalau memang dirasa kita tidak bisa membantu, kita bisa mengatakan maaf, saya tidak bisa membantu dulu kali ini. Disertai penjelasan yang lain, penjelasan yang bisa diterima. Nah, itu saja yang aku bisa sampaikan. Kalau memang masih ada yang ingin dipertanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai bertemu di lain podcast.